ya. Dari awal sudah saya sampaikan, ya. Nanti ada kesempatan materi yang berhubungan dengan khusus untuk para newbie, ya. Nah, ini saya anggap semua ya, ini adalah suatu adalah member-member yang anggap aja lah bisa newbie atau masih peralihan dari newbie ke belajar atau belajar yang sudah ke pakar dan sebagainya. Dari belajar sampai bisa ya, bukan pakar ya. Nah, mari kita kembali ke masa lalu ya, apa yang kita rasakan. Nah, tentunya era ini kita akan mengalami semuanya nih, ya. Nah, ini khusus bagi para newbie nih. Era-era ini akan dialami semuanya. Nah, ini judul pertama adalah era memasuki dunia trading saham. Nah, yang pertama adalah ini berdasarkan pengetahuan pengalaman saya. Ya, berdasarkan pengetahuan pengalaman saya. Tentunya Bapak Ibu juga mengalami juga kan, ya, mengalami era-era ini. Yang pertama, ya, ini ada 5 era. Yang pertama ini era newbie ini. Ya, era newbie tentunya Bapak Ibu sudah mengalami semuanya, pasti punya latar belakang masuk dunia saham. Ya. Kemudian tentunya minim informasi dunia saham. Pasti ada juga yang ingin tahu, coba-coba. Ya. Kemudian kalau udah gitu, ada latar belakang, ingin tahu dan coba-coba, akhirnya membuka akun. Nah, akun ini banyak, ya. Artinya apa? Sekuritas yang kita pilih banyak. Nah, menurut saya yang paling bagus, yang artinya banyak indikatornya, TA-nya, itu menurut saya adalah Mirai Aset, Odds Mirai. Ya, Mirai itu banyak sekali tuh indikator-indikator yang bisa kita pelajari. Kemudian Mirai juga tampilannya kalau kita jadiin satu dalam layar itu juga bagus. Ya. Dulu saya ada yang lebih bagus lagi. Ya, dulu ada yang bagus lagi, namanya Bahana. Bahana tuh bagus lagi tuh. Waktu dia pakai aplikasi dari Korea. Bagus sekali itu. Bahkan kalau dulu masih ada aplikasi dari Bahana ini, mungkin saya lebih tepat lagi. Lebih jos lagi. Ternyata Bahana pindah dia. Nggak pakai lagi yang aplikasi dari Korea. Pindah lagi yang baru. Nah, yang baru ini saya lihat, aduh, kok jelek sekali. Bukan jelek sih, artinya kok kurang enak, kurang tepat. Akhirnya saya beralih saya akhirnya belajar. Oh, ternyata saya pakai Mirai lumayan nih, bisa memenuhi keinginan saya semuanya. Nah, jadi saya buka akun namanya Mirai. Nah, pertanyaannya berapa akun? Saya punya akun 5. Ya, iPod, Mirai, BNI, kemudian MMCN, ya, itu. Jadi saya buka 5 akun. Ya. Kemudian waktu newbie pasti pola-polanya apa? Kebiasaannya apa? Ikut-ikutan beli, ikut-ikutan jual dan sebagainya. Karena bergabung dengan grup-grup trading kan. Karena kan grup trading udah banyak sekali kan. Nah, silakan Anda bertamasya tuh. Nah, pada era newbie pasti ikut-ikutan. Pasti. Ya. Beli ini ikutan beli. Ya, disuruh hold, di hold dan sebagainya kan. Itu saya juga alami semua itu. Kemudian cenderung menggunakan apa? Emosional, intuisi, ya, feeling. Jadi TA dan fundamentalnya minim sekali. Nah, kemudian yang paling menyakitkan nih, potensial loss-nya tinggi sekali. Ada yang nyangkut, ada yang ada yang di cut loss dengan beraninya, enggak. Itu psikologisnya juga tidak stabil pasti. Kenapa? Misalnya baru masuk 5 juta loss, ya, di depan mata merah, rugi 3 juta, udah. Apalagi yang udah punya pacar atau istri, pasti marah-marah itu. Bawahnya marah-marah itu. Apalagi uangnya 50 juta, 100 juta. Udah, kondisi fisiknya akan terganggu tuh. Nah, itu juga saya alami juga semuanya. Oke, lanjut. Nah, dengan pas era newbie kemarin, pasca newbie mulai ibaratnya menyadari kesalahan-kesalahan yang kita lakuin. Nah, itu segera harus disadari. Ya. Segera harus disadari kesalahan-kesalahan yang kita alami semuanya. Ya, jadi harus segera sadar ibaratnya. Saya jangan mengulang itu. Nah, di sini mulai muncul untuk belajar. Nah, pertanyaannya yang bagus belajar apa dulu nih? Ya, fundamental dulu apa TA? Ya.
atau bandarmologi, ya, atau indeks dulu. Nah, kalau saya dulu belajarnya apa? Belajarnya saya dulu indeks dulu. Jadi saya ibaratnya belajar Semarnya dulu nih. Tahu kan Semar? Yang perwayangan itu Semar, Gareng, Petruk. Saya belajar dulu apa? Indeksnya dulu. Ya, belajar indeksnya dulu, udah di situ saya membaca, menganalisa, menarik garis dan sebagainya. Dulu saya ikut dengan grup, ya. Mau tahu grupnya siapa? Itu grupnya si Belvin. Jadi Belvin itu anak muda yang memotivasi saya. Jadi Belvin itu adalah anak muda yang memotivasi saya. Kenapa? Saya berpikir anak muda, orang Chinese, dia bisa. Masa saya sebagai dosen nggak bisa? Dia yang memotivasi saya. Ya, jadi saya bela-belaan aja nih. Ya. Akhirnya apa? Di situ saya masuk grupnya dia. Saya mulai dengan belajar apa? Memahami, menganalisa indeks ISG khususnya. Akhirnya apa? Saya dipanggil namanya Mbah Indeks. Dulu saya dipanggilnya Mbah Indeks. Kenapa? Analisa saya, prediksi saya, ISG-nya selalu tepat. Nah, disitulah akhirnya saya dari Semar aja saya bisa, apalagi yang lain kan? Enggak. Tapi saya tetap belajar, udah ikut seminar sana sini, enggak. Saya dulu, ya, saya dulu ikut seminar tuh ada berapa kali ya? 2 atau 3. Jadi ikut seminar tuh jangan asal-asalan, jangan cari murahnya, cari kualitasnya. Pertama kali kita lihat materinya dulu. Itu kita lihat dulu materinya dulu. Ini materinya ini apa nih? Kalau memang kita newbie, udah kita cari. Contoh hari ini, ya kan tentang belajar TA step by step versi CPR kan. Nah itu dicari. Jangan langsung belajar tentang apa ya, moving average dan sebagainya. Jangan. Jadi Anda harus tahu dulu, ya belajar step by step tentang tentang TA. Kan ada langkah-langkahnya. Namanya step by step belajar TA. Jadi harus tahu nih tahap-tahapannya apa aja belajar TA. Jangan langsung masuk ke Fibonacci, langsung masuk ke moving average, salah. Itu. Jadi step-stepnya itu harus pelajari dulu. Apa nih step-stepnya? Nah, itu pun saya rangkum dari pengalaman saya. Nanti Bapak akan tahu semuanya. Ya. Nah, jadi karena saya dosen ya, karena kan terpolanya kan terstruktur, sistematik. Nah, akhirnya saya ikut seminar, saya pelajari, saya rangkum dan sebagainya. Udah. Nah, kemudian baru saya baca buku juga perlu. Jadi seminar buku juga perlu. Buku yang saya pakai hanya 2, Ryan Filbert sama Andrea Tong. Nanti saya kasih itu. Ryan Filbert sama Andrea Tong. 2 buku itu udah cukup. Buku itu banyak sekali tuh. Ya, tapi yang saya pakai 2. Jadi seminar tuh saya dulu ikut si Pak Sunar, namanya apa tuh? Pak Sunar siapa? Mas Jauri sama apa tuh? Sam Profit ya. Itu Pak Sunar, si Belvin, siapa lagi tuh? Belvin kan ilmu saham. Satu lagi tuh yang orang Mira itu. 3 saya ikut seminar. Itu. Nah, kemudian saya beli bukunya 2 itu aja. Nah, disitulah saya mulai belajar. Nah, pertanyaannya, mau belajar dari mana dulu nih? Mau fundamental, TA, atau yang lain? Nah, saya adalah belajar dari TA-nya dulu. Ibaratnya TA ini kalau kita punya mobil. Kemudian kita mau piknik nih. Atau mau bekerja lah. Misalnya kita tinggal di Bekasi. Nah, kita tahu kan, tinggal di Bekasi, tapi kerja kita di Jakarta. Wow, itu macetnya setengah mati kan. Ke sana macet, ke sini macet, dan sebagainya kan. Nah, kita harus belajar petanya dulu. Nah, peta ini mau yang mana nih? Yang praktis, ya, yang umum, atau yang jalan tikus? Nah, itu. Nah, itu contoh tuh. Jadi apa? Kita pelajarin dulu petanya dulu. Nah, tapi tetap mobilnya kita persiapkan dulu. Artinya apa? Ya, mobilnya nih kita persiapkan. Artinya apa? Diri kita persiapkan dulu. Kita belajar dari ikut seminar, dari buku dan sebagainya, dapat semua, baru kita masuk ke TA-nya. Jadi pertama kali kita belajar TA dulu. Kenapa? Kan kita mau menuju ke kantor.
Enggak, peta ini kita pelajari dulu. Oh, petanya ada banyak alternatif nih. Mau yang jalur umum, tol, atau yang apa ya, alternatif atau tikus dan sebagainya. Nah itu, jalan tikus ya itu. Nah, jadi yang pertama kali saya pelajari TAN dulu. Oke. Kemudian baru disitulah saya udah tahu. Akhirnya apa? Mulai psikologi saya mulai terkontrol, hati-hati. Ya. Mulai belajar karakter saham. Kalau udah belajar TA, otomatis nanti Bapak Ibu akan akan mengetahui karakteristik saham-saham yang bersangkutan. Oh, ini saham komoditi. Oh, ini saham non komoditi. Oh, ini saham LQ45. Oh, ini saham gorengan. Oh, ini saham gorengan panas dan sebagainya. Oh, ini saham yang dimana polanya adalah beberapa hari, beberapa minggu sideways. Nanti tiba-tiba mantul, tiba-tiba turun lagi. Jadi gara-gara TA, gara-gara belajar TA, Bapak otomatis mengetahui karakteristiknya, perilakunya dari saham-saham yang ada. Itu contoh kayak saham komoditi, ya. Saham komoditi udah pernah saya share kan, udah pernah saya ulas kan postingan saya kan, ya. Kalau ada yang bicara saham komoditi dengan TA, itu namanya bunuh diri. Ya, jangan sekali saham komoditi dengan TA, jangan. Ya. Kalau tetap ngotot trading saham komoditi pakai TA, itu namanya bunuh diri. Ya. Nah, kejadian kemarin tuh perang, perang terjadi, langsung harga komoditi naik, langsung sahamnya tajam ke atas. Nah, orang berpikir, wah, melihat TA-nya kan bagus, masalahnya bagus, bakal ke sini nih. Tapi pada khususnya nikel ya, nikel naik, harga sahamnya Antam naik, tak tahu di suspend, harga nikelnya di suspend, langsung Antam besoknya jeglek turun. Nah itu artinya apa? Itu kan gara-gara main TA. Wah, ini saya pikir nanti Antam bakal 4.000 5.000 nih dia tahan. Tak tahu nikelnya harga nikelnya apa? Di suspend. Nikel dunia di suspend. Langsung besoknya Antamnya apa? ARB. Nah, ini contoh nih. Artinya apa? Trading saham harus update, trading saham komoditi harus update harga komoditi. Itu mutlak. Nah, kalau sudah update harga saham komoditi, TA dipakai. TA dipakai itu untuk apa? Untuk mengetahui TP terdekat. Misalnya, malam ini harga nikel naik nih 500 poin. Kan 500 poin lumayan kan? 500 poin lumayan kan? Kan sekarang harga komoditi kalau naik kan gila-gilaan. Ada 250, 500 sampai 1000, enggak 1000 poin kan? Nah, kalau naiknya udah gila seperti itu, langsung di TA yang kita pakai apa? TP terdekatnya. Nah, jadi Anda cek tuh TP terdekatnya berapa ya? Kalau TP terdekat untuk komoditi saya nggak pernah pakai contoh gini, TP terdekat 1000 nggak pernah saya. Tapi saya pakai ring. TP terdekat 900, 950, 1000. Jadi ada range-nya. Itu. Artinya apa? Nanti pelaku pasar jualannya di antara itu. Entah 910, 920, kalau 950 kena, mungkin di 970. Selalu saya mengasih range-nya itu. Kalau untuk khusus saham-saham komoditi. Nah, jadi sekali lagi, kalau trading saham komoditi ya jangan pakai TA, itu bunuh diri. Harus update harus update harga komoditinya yang bersangkutan. Nah, kemarin udah saya share kan, emas apa aja, nikel apa aja, kemudian kol apa aja dan sebagainya. Itu. Kemudian jangan terpancing dengan news-news, berita-berita. Contoh sekarang ini beritanya adalah Eropa ya sudah kewalahan mencari alternatif energi batu bara. Nah, sekarang yang bakal kecipratan RI kan Indonesia kan. Wah, newsnya pom-pom nih. Seakan-akan batu baranya naik nih, khususnya Indonesia. Jangan terpom-pom dengan berita. Tapi apa kita lihat harganya kol itu naik nggak itu? Kalau naik, udah. Nah, cari linknya tuh untuk kol ya komoditinya. Nah, itu contoh tuh. Jadi
news itu bisa kita pakai, jangan 100% kita pakai, tapi kita mengacu pada harga komoditinya. Oke, lanjut. Nah, jadi nanti Bapak kalau udah belajar TA, Bapak akan tahu, Bapak Ibu akan tahu. Oh, jadi perilaku saham komoditi seperti ini. Perilaku saham LQ45 seperti ini. Perilaku saham gorengan seperti ini. Perilaku saham gorengan panas, nah, namanya gorengan panas apa? Sideways mantul sesaat turun lagi. Kan panas sekali itu. Jadi dia mantul gara-gara panas nih. Ya, gara-gara api nih, naik lagi, turun lagi. Itu namanya gorengan panas tuh. Ya. Nah, itu udah ibaratnya jangan sampai lengah tuh. Ke kamar mandi pun kalau lengah udah ya, beli nih akumulasi di bawah. Tak tahu kita ke kamar mandi sebentar langsung naik turun lagi. Udah, itu namanya hokinya nggak kena kan. Nah, ini contoh nih. Ya, lanjut. Nah, setelah kita belajar TA, ya, sorry itu kan tadi sekilas ya. Udah, silakan belajar fundamentalnya. Ya, fundamental kalau yang mau praktis di RTI, ya, download RTI. Di situ ada fundamentalnya, ada profilnya, ada semuanya, ada semua di RTI. Saya pakai RTI. Ya, nah, saya tiap pagi kalau kalau training saham itu pasti ada kata-kata gini. Contoh ya, era, kemudian di bawahnya LK, LK-nya oke. Artinya apa? Laporan keuangannya oke. Saya lihat di RTI atau lihat di Mirai. Kemudian di bawahnya kan ada PSKM. Artinya PSKM itu apa? Porsi saham kepemilikan masyarakatnya. Nah, itu dari RTI itu saya dapat tuh. Nah, kadang-kadang PSKM-nya 30,50 misalnya persen. Artinya apa? Kepemilikan sahamnya masyarakatnya itu 30%. Nah, kalau dia kepemilikan masyarakatnya kecil, masih di bawah 50, aman. Tapi kalau udah kepemilikannya di atas 80, 90, hati-hati. Itu udah banyak copetnya tuh, banyak yang nyangkut. Nah, itu silakan lihat di RTI. Jadi profil nanti di situ ada si A berapa persen, PT ini berapa persen. Terus di tengah-tengah itu ada masyarakatnya berapa persen. Nah, kalau di atas 50 hati-hati. Di atas 70, 80 lebih hati-hati. Apalagi yang sama betul NV ya. Itu udah 90 ke atas tuh. Artinya apa? Udah bergeraknya susah tuh. Kenapa? Copetnya pada nyangkut semua. Mungkin di dalamnya ada bandar juga tuh, nyangkut juga tuh. Nah, itu contoh ya. Jadi RTI silakan dibuka tuh. Nah, sekarang kesimpulannya nih. Setelah belajar fundamental, pasti Bapak akan menyimpulkan, Bapak Ibu akan menyimpulkan. Belajar fundamental kan kita belajar laporan keuangan, pendapatannya, operasionalnya, kemudian income-nya, kemudian pendapatan bersih setelah pajak dan sebagainya, mempelajari EPS-nya, ya, book value-nya dan sebagainya. Tapi saya perhatikan kok seperti BRI turun dulu ya, kok seperti BNI turun ya, kok seperti Jasa Marga naik turun ya, TLKM beberapa hari turun lagi ya, padahal fundamentalnya bagus. Ya, padahal fundamentalnya bagus. Oh, ternyata fundamental nggak menjamin ya. Ya, tidak menjamin harga itu akan naik, nggak menjamin. Akhirnya apa? Oh, jadi saya udah nggak bisa nih. Trading saham untuk invest udah nggak bisa. Invest kayak Jasa Marga, invest seperti kayak apa tuh? Kayak BRI, invest seperti Bank Mandiri. Oh, saya nggak bisa nih. Ditahan setahun, 2 tahun nggak bisa. Nah, jadi apa? Fundamental tuh bagi saya ya, itu urutan kedua. Urutan pertama adalah TA. TA baru fundamental. Nah, itu. Jadi kalau TA-nya oke, fundamentalnya kurang oke, saya berani. Kenapa? Tektokan. Tapi kalau TA-nya oke, fundamentalnya oke, berani nggak invest? Saya nggak berani, tetap tektokan. Saya tanya mungkin sehari 2 hari, tergantung TA-nya bagaimana. Itu. Jadi kita lihat kalau TA-nya itu hanya memberitahu hanya sehari 2 hari, ya sampai di harga sekian, udah dijual di situ. Jangan berpikir TA-nya bagus, fundamentalnya bagus, wah ini sebulan bakal di harga sekian, salah. Nah, jadi kesimpulannya apa? Fundamental bagus tidak menjamin dia akan naik terus, enggak, pasti naik turun. Nah, jadi apa?
Saya jujur aja, saya nggak bakal megang lama-lama untuk yang fundamental bagus. Lebih baik saya tektokan. Itu. Dalam arti tektokan tuh kan ada batas-batasnya kan. Dia akan mencapai di harga berapa kan? Itu dilihat di TA. Oke, lanjut. Nah, oke. Nah, sekarang belajar TA. Ya. Nah, belajar TA tuh tadi udah saya sampaikan, ya, ada bukunya, ya, banyak ragamnya dan sebagainya. Nah, ingat belajar TA itu pada prinsipnya gini, kita harus multi berpikir. Nah, nanti kalau udah masuk belajar TA, pertama belajar Candle, kemudian belajar formasi pergerakan uptrend, downtrend, sideways, kemudian baru masuk pada belajar support dan resisten. Nanti baru masuk pada indikator-indikator. Nah, setelah melalui tahap ini, nanti baru Bapak akan berpikir, wah saya senang sama moving average, saya cukup dengan moving average, silakan. Ya, tapi ingat, moving average itu tidak bisa beli sendiri, harus dikombinasi. Kita lihat candle-nya bagaimana, kita lihat di situ support resistennya bagaimana dan sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita multi berpikir. Multi itu artinya apa? Kita mengkombinasi. Walaupun kita pakai moving average, dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus menggabungkan dengan candle, support, resisten, dan sebagainya. Bahkan kita juga harus tahu, masuk ke dunia bandar nih. Nah, kita lihat, dari tanggal berapa nih ada akumulasi nih, II misalnya, MG misalnya. Atau apalagi, ya, ini ada CII nih, ada MG nih, yang akumulasi terus nih, dari tanggal sekian nih. Nah, jadi itu contoh multi berpikir. Ditambah lagi ada news nih. Ada news si Salim masuk di BRMS, misalnya contoh BRMS ya. Salim udah masuk sekian persen melalui PT ini. Memang benar ada kenaikan kepemilikannya dari 20 ke 25%. Kemudian kemarin ada berita lagi diketemukan tambang emas di pulau mana tuh, Sulawesi ya. Ya, itu kan nggak main-main. Udah, itu juga sebagai bagian multi berpikir. Nah, jadi multi berpikir itu apa? Kita mengkombinasi semuanya. Baik itu TA, berita, kepemilikan saham, dan sebagainya. Itu kita rangkum jadi satu. Nah, contoh kayak BRMS itu. Nah, itu contoh dia. Oke. Nah, jadi TA itu dia bisa berdiri sendiri. Kita harus multi berpikir. Oke. Nah, baru kita masuk pada era bisa TA. Nah, bisa TA ini udah. Nah, saya dulu mengalami ya. Dulu saya mengalami gini. Awal-awalnya saya belajar TA itu sombong saya. Makanya saya tahu nih, orang-orang yang sombong itu tahu. Baca di grup, wah langsung dia ngomong gini, beli itu, beli saham ini, ya, bakal ini. Kemudian dia menampilkan grafik-grafiknya. Kemudian dan sebagainya lah. Nah, itu orang-orang ini lagi belajar TA nih. Lagi belajar TA nih, lagi ibaratnya apa, lagi oke, lagi fresh nih. Itu saya alami semuanya itu. Saya dulu waktu bisa TA kena terus, udah ibaratnya sok jagoan nih. Bisa-bisa saya menguasain grupnya orang. Ya. Udah saya share, beli ini, bakal ini, saya share gambarnya dan sebagainya. Kayak punya grupnya aja itu. Itu pernah saya lakuin. Tapi lama-lama saya pikir, wah, bisa tuh bukan berarti kita harus ini ya, menunjukkan ya. Udah, lama-lama saya ngedown, turun. Lebih dari saya diem. Nah, ini proses nih. Dari saya era 1, era 2, dan sebagainya, sampai bisa. Nah, bisanya itu. Kadang-kadang di grup lain, seakan-akan kita pamer dan sebagainya. Wah, saya ngalami semua itu. Nah, sekarang saya cenderung diem. Dan juga saya cenderung mengingatkan. Ya, mengingatkan grup-grup yang tadi itu. Yang lagunya kayak saya dulu itu. Mungkin Anda tahu semua kan, ya, ada grup yang saya panggil Bro Geseh, ya, Bro Geseh artinya grup, Bro itu artinya bro, Geseh itu grup sebelah, ya. Saya mengingatkan aja, hati-hati. Kenapa? Itu zaman saya dulu itu, ya, saya pernah kan nyinggung soal multi bagger, ya kenapa? Oh, rekomendasinya udah lama, ya. Kemudian sudah lewat TP-nya, kemudian dia mengatakan beggar, tahun beggar, ya. Kan nggak masuk akal.
Kalau beggar trade apa? Dia membuktikan dari awal, dari harga 100, 200, 300, 500, 1000, dia buktikan selalu diupdate. Nah, itu baru. Tapi kalau udah hanya sampai 300 rekomendasinya, tapi sekarang udah di harga 5.000, dia ngakuin beggar, kan faktanya nggak ada. Nah, itu jangan terkecoh dulu. Nah, apalagi tambah lagi, ya, dia posting tanggal sekian, ya. Kemudian kita tahu kan bulan Juni kan ISG-nya dibanting-banting kan, ya. Nah, kemudian kemarin muncul nih, ya, kemarin dia muncul. Nah, pertanyaan saya berlogika aja. Apa mungkin selama 3 minggu, 4 minggu dibanting-banting kan, namanya dibanting-banting kan saham pasti naik turun dong, enggak? Nah, jadi saya mengajak berpikir, ayo berpikir logis, berpikir realistis. Ya, memang itu hanya dia, tapi jangan terjebak, itu loh. Berpikir realistis, jangan bergimik loh, itu. Karena saya tiba-tiba mengingatkan, ayo ingatkan, jangan terkecoh, jangan terjebak dan sebagainya. Kita realistis. Kenapa? Dulu saya seperti itu, ya. Ternyata nggak baik ya. Akhirnya pas saya mengingatkan aja, hati-hati. Itu. Nah, jadi sekali lagi sekarang saya lebih cenderung apa? Mengingatkan, hati-hati dan sebagainya. Bukan saya promosi enggak, bukan saya menjelek-jelekin enggak. Saya yang mengingatkan, ya. Nah, kemudian kayak pom-pom itu saya juga mengingatkan. Kalau di pom-pom langsung saya bantu. Artinya apa? Saya promosi bukan promosi, artinya saya mengingatkan. Saham ini di pom-pom, TP-nya sekian, BKBK-nya sekian, BKBK sekarepmu. Tujuannya apa? Saya mengingatkan. Bagi yang baru masuk, bagi yang newbie, jangan terjebak. Kan itu juga bagian dari apa ya? Mengingatkan juga bagian dari ibadah juga kan. Itu. Nah, apalagi khusus CPR. Selalu saya ingatkan, hati-hati saham ini di pom-pom, TP-nya sekian, BKBK-nya sekian. Nah, kemudian kadang saya bilang gini kan, posisi sell bebas. Udah, kayak apa kemarin terakhir tuh yang di pom-pom tuh. Bener kan? Sampai di sini langsung saya bilang sekarmu. Yang penting kan saya sudah mengingatkan. Nah, jadi sekali lagi saya di sini adalah Mbak CPR adalah apa? Levelnya mengingatkan. Ya, jangan terkecoh, jangan jangan terjebak. Itu. Karena tuh zamannya dulu tuh Mbak CPR yang apa ya? Ya saya nggak munafik ya. Itu. Ya, jadi sekali lagi hati-hati, berpikir realistis, logis, jangan terkecoh, jangan terjebak.